Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel KJ Bro. Kali ini kita melanjutkan tentang kisah Ken Arok menjadi maharaja di Singhasari. Sedulurku, kita mulai kisah tentang Ken Arok untuk menjadi maharaja dengan siasat-siasatnya yang mana diceritakan terpana melihat betis yang bercahaya dari Ken Dedes. Sedulurku, selama bekerja di Taman Boboji, Ken Arok sang abdi Aku Tunggul Ametung itu tidak sengaja menyaksikan betis hingga kerahasiaan wanita Ken Dedes saat turun dari kereta tampak bercahaya. Berawal dari peristiwa tersebut, Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes yang merupakan putri Empu Parwa, seorang pertapa pendeta Buddha dari desa Panawijin. Peristiwa yang menggoyahkan jiwa setiap lelaki di Taman Boboji tersebut kemudian diceritakan oleh Ken Arok kepada Dahyang Loh Gawi. Melalui ayah angkatnya tersebut, Ken Arok semakin mantap untuk mendapatkan cinta Ken Dedes. Menurut Loh Gawi, barang siapa yang menikahi Nariswari tersebut akan menjadi maharaja. Dengan demikian, Ken Arok yang diramalkan menjadi raja di tanah Jawa oleh para dewa ketika berada di Gunung Panitian segera mengambil langkah-langkah strategis. Ken Arok kemudian memesan keris pada Empu Gandring dengan bantuan Bangu Samparan. Ken Arok berhasil membunuh Aku Tunggul Ametung dengan keris tersebut. Akhirnya, atas keberhasilan tersebut, Ken Arok dapat menikahi Ken Dedes yang tengah hamil 3 bulan, yang kemudian menjabat sebagai Aku Tumapel. Sementara itu di Kadiri, Kertajaya meminta para Brahmana Buddha dan Hindu untuk menyembah padanya. Namun, para Brahmana menolak permintaan Kertajaya tersebut, kemudian menghadap Ken Arok. Para Brahmana yang mulai tidak suka dengan sikap arogan Kertajaya, kemudian meminta Ken Arok untuk melumpuhkan Raja Bongah tersebut. Kertajaya dapat ditundukkan hanya karena melalui Siwa. Begitulah kata para Brahmana. Berkat dukungan dari para Brahmana, Ken Arok mengkudeta kekuasaan Kertajaya sebagai raja di Kediri. Pertempuran antara pasukan Tumapel dengan pasukan Kadiri di dekat desa Ganter tersebut tidak dapat dielakkan. Pertempuran yang terjadi pada tahun 1222 itu, Ken Arok dapat membunuh Mahisa Walungan, adik Kertajaya, dan Gubar Baleman. Sementara Kertajaya melarikan diri ke Kahyangan. Kahyangan tersebut ditafsirkan sebagai candi pemujaan oleh para sejarawan. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa Kertajaya mati muksa di dalam candi pemujaan. Kematian Kertajaya juga disertai dengan bela pati dari ketiga adik perempuannya. Mereka adalah
Dewi Amisam, Dewi Hasin, dan Dewi Paja. Sedulurku sekalian, bagi panjenengan, saya mohon untuk memberi dukungan terhadap KJ Bro dengan menekan tombol like, memberikan subscribe, dan juga memberikan komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sepeninggal Kertajaya, Ken Arok telah mampu membebaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Kemudian dia menobatkan diri sebagai raja dan kerajaannya diberi nama Singasari, sebuah kerajaan dengan pusat ibu kota di kota raja yang kini bisa dikatakan masuk wilayah Malang. Ketika menjabat sebagai raja, Ken Arok dan Ken Dedes sebagai permaisurinya itu menggunakan nama gelar Ranggah Rajasa Sang Girinata Putra atau Sri Rajasa Badara Sang Amurwabumi. Sebagai raja yang bergelar Sang Amurwabumi, Ken Arok memiliki sifat Bhairawa Anuraga, perkasa secara fisik dan lembut secara spiritual, serta selalu membumi bumi sapar samudra. Dalam pengertian lain, kepemimpinan Ken Arok tetap berorientasi pada kerakyatan yang setia pada janji, berwatak tabah, kokoh, toleran, dan senantiasa bersifat sosial. Sedulurku yang berbahagia, berkat sifatnya yang setia pada janji dan tahu berbalas budi, Ken Arok kemudian mengangkat Dang Yang Loh Gawe sebagai pendeta istana, memberikan hak istimewa kepada Bangu Samparan, anak-anak pandai besi di Lulumbang, dan anak empu gandring. Di samping itu, Ken Arok juga menikahkan Wang Bangsadang yang merupakan anak lelaki dari Dah Yang Loh Gawe dengan cucu Puranti, anak perempuan Bangu Samparan. Ken Arok adalah awatara Siwa atau titisan Siwa sebagai pendiri kerajaan Singasari. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sajikan terkait sejarah tentang perjalanan Ken Arok menjadi Raja Singasari. Ada kurang dan lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terdengar ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.